Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan membahas masih Salon Gaya ya. Ini paket 4 OKK 2026 ini. Soalnya sederhana ini. Di sini sebenarnya dikerjakan pakai spreadsheet, tapi kita akan kerjakan juga pakai Mayop ya. Barangkali sekolahnya juga menggunakan Mayop dalam pembelajaran. Saya pakai Mayop versi 24 accounting ini. Ya, accounting 24. Nanti kita akan kerjakan accounting 24. Bagi yang belum punya aplikasi bisa unduh. Oke, sebelum kita lanjutkan ke Mayop, teman-teman udah saya siapkan linknya. Ini ada customer ya, akun, kemudian sama supplier untuk bahan impor. Kita mulai buka Mayop accounting versi 24 nya. Oke, kita create, kita next, namanya Salon Gaya. Oke, ini alamatnya di Jalan TP Simatupang 29 Jakarta ya. Jalan TP Simatupang 29 Jakarta. Nomor 9 ini ya. Nomor teleponnya adalah 02906800 021 290680 sama 290680. Emailnya adalah gaya@gmail.com. Kecil semua harusnya ya, gaya@gmail.com. Kita klik next. Nah, di sini tahunnya adalah 2025 transaksinya, kemudian last month-nya Desember, conversion-nya kita pilih Desember karena transaksi di bulan Desember. Kita klik next. Next lagi teman-teman ya. Kita pilih yang kedua karena kita sudah memiliki data sendiri untuk impor. Kecuali kita nggak punya, boleh pilih atas atau yang bawah ya. Kita pilih yang tengah. Kita klik next. Di sini tempat penyimpanan ini kita simpan di satu file dengan data yang akan kita impor tadi, yaitu daftar akun, kemudian daftar customer dan seterusnya ya. Saya taruh di sini, kebetulan ini agak dalam filenya. Oke, saya taruh di sini. Nah, di sini teman-teman ya, Salon Gaya. Nah, nyimpan di sini, kita klik next, pembuatan database. Kemudian saya pilih comment center ya, teman-teman pilih cara lainnya. Ini soalnya sederhana banget, jadi nggak terlalu banyak ya. Oke, kita mulai dari urutan yang kita kerjakan. Di sini saya memakai alur seperti ini teman-teman: impor akun, customer dan seterusnya, link account, setting customer ya, dan seterusnya, sampai ada 6 tahapan untuk database kali ini. Baik, kita sedikit kecilkan ya. Baik, kita mulai dari ngimpor. Kita klik file, impor data, kemudian pilih accounts, account information ya, kita klik. Ini kita pilih update ya, terus continue. Ini kita pilih yang daftar akun di sini, kita open ya. Kita mapping dari nomor akun ke nomor akun, kemudian nama akun ya, nama akun ke nama akun, balance ke balance, akun tipe ke akun tipe. Oke, kalau sudah betul kita impor. Baik ya, 27 terimpor semuanya, nggak ada masalah. Kita cek dulu di sini hasilnya teman-teman ya, di setup balance, account opening balance. Ini termasuk juga ngecek apakah saldo sudah keimpor dengan betul juga di sini. Oke, ini hasilnya udah nggak masalah ya, udah betul semua. Ini 0, berarti sudah keimpor semua dan saldonya balance ya. Kita close. Kemudian yang kedua adalah impor customer dan supplier. Kita pilih file, impor data, kemudian card, customer card. Kita continue ya. Ini customer, kita open.
kode ini ke card ID, nama ke last name, alamat ke address line 1, telepon kita cari telepon di bawah kayaknya ada. Ini phone 1 ya. Kita impor. Oke, 3 ke impor, nggak ada yang di skip, nggak ada yang lewat ya. Kemudian pengimporan yang ketiga adalah untuk supplier, impor data card supplier card ya. Oke, lanjut. Ini suppliernya, kita open. Kode ini ke card ID, nama ke last name, alamat ke address line 1, telepon itu ke telepon di sini. Kita impor ya. Baik, sudah ke impor 3 supplier ya, kita oke. Oke, ini hasilnya kita cek di sini ya, card list. Ini dia customer, supplier ya, sudah ke impor semuanya. Kemudian setelah itu kita cek link account dan teks ya, cek account dan teks. Di sini kita setup link account ya, kemudian account and bank account. Di sini yang bawah kita ganti dengan cash in bank ya. Setup yang kedua link account, salesnya yang atas ini kita ganti fish ya. Ini karena jasa dia fish income. Oh sorry, maaf, salah ini account receivable ya, tadi salah membaca, saya lihat, mohon maaf. Ini kita ganti yang bawah adalah cash in bank. Oke, kemudian di sini sementara kita masih skip dulu, kosongkan, karena di soalnya nggak ada ketentuan terkait dengan penerimaan jasa ya. Di sini nggak ada diskon, juga nggak ada denda segala macam. Nanti kita lihat di transaksi apakah ada. Kita oke dulu. Yang ketiga adalah purchase ya. Ini kalau kredit pakai accounts payable, ini juga pakai cash in bank. Kita oke teman-teman ya. Oke, kemudian teks ini di soalnya nggak ada teks ya, jadi ini menu teks ini nggak kita kerjakan, jadi ini kita skip saja, nggak dia apain ya, karena di soalnya nggak kena teks. Kenapa nggak kena teks? Karena dia adalah non PKP, jadi bukan pengusaha kena pajak, dia nggak bisa mengungut PPN ya. Maka kita skip yang teks. Kemudian tahapan berikutnya adalah setting supplier dan customer. Jadi teman-teman masuk dari card list, kemudian pilih ya dulu yang customer. Di sini untuk customer sebenarnya di atas nggak ada kejelasan kebijakan seperti apa, tapi di soal di sini ada terlihat ada piutang ya, itu juga ada kejelasan apakah terminnya apa gitu kan. Oke, kita cek dulu yang Nyonya Maulidia. Selling detailnya ini kita pilih yang service ya, karena ini jasa. Kemudian income accountnya adalah kita fish income. Jasa di sini ada keterangan 30 ya, jadi semuanya kayaknya 30 untuk jasa, jadi kita tulis net 30 meskipun tadi di atas memang nggak ada informasi, tapi di sini adalah net 30 ini ya. Jadi ini kita ganti any given of days, balance-nya isi 30 saja seperti ini. Kemudian cukup ya teman-teman, nggak ada pajak, jadi kita langsung oke saja. Kemudian Nyonya Nuri di soalnya juga nggak ada, jadi kita samakan saja dengan tadi ya, Nyonya Nuri ya. Nyonya Nuri kita samakan. Di sini adalah service, di sini fish ya, income. Oke, ini sama, kita samakan dengan tiga-tiganya. Nanti kalau transaksi berubah bisa dirubah jika diperlukan. Yang terakhir SMK Fathahilah. Kita pilih in a given of days, kita isi 30. Baik. Kemudian supplier, ini contoh di dokumen 10
Ini ada N30 syaratnya ya, jadi kita samakan saja. Kemudian Paragon oke, kita samakan teman-teman ya. Kita samakan PT Marta dulu, buyingnya ini kita isi N given of days, kita isi 30. Kemudian di sini untuk layoutnya ini sementara kita biarkan seperti ini dulu ya. Nanti karena nggak ada atau kita langsung pilih Miss Linus ya, nanti bisa diganti jika diperlukan. Di sini karena bukan barang yang diperjualbelikan yang dibeli, jadi hanya untuk keperluan operasional ya, maka di sini nggak masuk ke item, jadi kita seperti itu. Ini kalau diperlukan nanti bisa diganti di tengah transaksi. Mitra Jaya sama, ini kita ganti in a given of days, kita oke. Yang Paragon juga sama, ini 30, kita oke ya. Oke, kita close teman-teman. Ini selesai sudah, ini sudah ya. Sekarang opening balance customer dan supplier, kita masuk ke setup, kemudian pilih balance, customer balance, kita kecilkan dulu, lihat data ke sini. Baik, untuk Nyonya Maulida ini saldonya adalah 3.800.000 ya. Kita add cell, di sini invoice-nya nomor F1125, tanggalnya tanggal 29 bulan 11 2025 ya. Ini kita bisa bilang saldo awal. Nilainya adalah 3.800.000 ya. Sudah include teks, ini enggak kita dapatkan lagi teksnya. Kita record ya teman-teman, kita record. Kemudian yang kedua adalah customernya Nuri, ini yang ada saldonya, kita add cell, ini kita enter. Kemudian nomor invoice-nya adalah F1112 ya, tanggalnya tanggal 25. Saldo awal nilainya adalah 2 juta rupiah. Oke, kita record. Oke, sudah sesuai ya teman-teman ya, sesuai. Kemudian kita close. Kemudian yang berikutnya adalah kita masukkan balance untuk customer ya, untuk supplier, mohon maaf, untuk supplier. Di sini saldonya ada 2, PT Paragon. Kita add purchase, nomor tanggalnya dulu adalah tanggal 23/11/2025. Invoice-nya nomor C15234 ya. Saldo awal 3.500.000. Kita record teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah PT Martina, kita add purchase, invoice-nya nomor F1289.
saldo awalnya adalah 3. PT Martina ini 1.500.000. Kita record ya. Oke, sudah sesuai balance ya. Ini kita close juga. Nah, berikutnya adalah setelah kita masukkan saldo ini. Oh, tadi kita setting, tadi ini belum ya setting ya, ini sudah. Sekarang kita setting dulu untuk udah tadi ya. Oh, sudah. Sekarang kita entry item. Nah, di sini teman-teman itemnya nggak ada karena dia jasa, jadi nggak ada produk khusus yang dia jual, dia jasa semuanya. Adapun beli-beli barang nanti masuk ke perlengkapan ya, jadi kita nggak buat bagian ini. Kemudian ini selesai berarti ya, nggak ada lainnya. Sekarang kita akan cek company data auditornya dari menu accounts, kemudian company data auditor. Oke, kita klik next ya, kita klik next. Oke, ini sampai 30 November ya, karena kita baru mulai transaksi nanti di bulan Desember. Jadi ini kita cek data-data sampai 30 November, pastikan nggak ada yang salah. Oke, aman. Oke, aman semua ya, finish. Nah, kita no saja. Teman-teman, dengan sini kita siap untuk transaksi ya. Kita lihat akun listnya dulu seperti ini. Dan sebelum lanjut, kita bisa hapus beberapa daftar akun yang diperlukan, meskipun ini nggak ngaruh transaksi sama sekali. Kita mulai dari aset, ini kita hapus saja yang cek account. Ini kita nggak gunakan akun ini. Deposit fund juga kita bisa hapus. Kemudian ini trade debitor juga kita hapus. Ini sekali lagi untuk perampian saja. Kemudian liability, ini kita hapus dua ini nggak kita gunakan, ini akun bawaan dari Mayobi ya. Ekuitas, oke, kita nggak ada yang dirubah. Baik teman-teman, kita mulai transaksi yang pertama. Sebelumnya kita akan tampilkan laporan dulu, laporan awal. Kita bisa cek di trial balance ya, bulannya November, betul November. Kita display, kita cocokkan dengan ini daftarnya 186.800.000 rupiah ya. Ini sudah sesuai semuanya teman-teman ya, nanti bisa dicek, disamakan ya dengan di sini. Baik, kita close. Sekarang kita masuk ke siap ke transaksi yang pertama. Ini dia transaksi yang pertama, adalah transaksi pengeluaran kas bayar gaji karyawan. Jadi kita bisa gunakan menu banking, kemudian spend money. Di sini dari cash in bank ya. Kita pilih ini karyawan, di sini karyawan. Tanggalnya tanggal 1 ya. Dokumennya BKK 121. BKK 121 tanggal 1 Desember 2025. Di sini masuk ke accrued expense ya teman-teman, karena ini adalah gaji bulan lalu, jadi diakui sebagai hutang berjalan oleh perusahaan. Ini salah accrued ya, kurang dia. Oke, kemudian kita pilih nilainya. Ini memang gaji ya, gaji bulan November 7.500.000. Kita klik di sini. Oke, 7.500.000 rupiah. Kita record, kita cancel. Kemudian voucher kas kecil masih di menu yang sama ya, banking, spend money. Terus ini kita akan pindahkan ke petty cash ya, petty cash. Kemudian ini kita tulis V12 1. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 2 Desember ya. Tanggal 2 Desember 2025.
Di sini masuk ke biaya iklan ya, atau advertising expense. Oke, nilainya adalah Rp750.000. Ini untuk brosur ya, percetakan ya, brosur iklan. Brosur iklan ini bisa kita tulis percetakan di kafe ya. Baik, kalau sudah kita bisa, kalau mengecek jurnalnya bisa kontrol dulu, Ctrl L di sini untuk mengecek, atau langsung sini juga bisa ya. Nah, ini kita record dulu. Oke, kita cancel. Kemudian dokumen yang ketiga, transaksinya adalah penerimaan kas dari Nyonya Nuri. Kita masuk ke sales, kemudian receive payment. Ini kita pilih Nyonya Nuri. ID-nya adalah BKM 121, tanggal 3 Desember 2025 ya. Oke, ini kita tulis nilainya adalah Rp2 juta. Kita klik 2 juta. Oke, lengkap semua teman-teman ya. Tanggalnya tanggal 3 bulan 12, BKM 121, kita record. Kemudian transaksi yang keempat, ini masih kas kecil juga ya, kita cancel dulu. Kita gunakan menu banking, kemudian spend money. Ini kita pilih petty cash ya, kita pilih petty cash. Nah, di sini nomornya V122. Di sini kita tampung masih ke accrued expense ya. Masih ke accrued expense. Nilainya 700.000. Tanggalnya tanggal 4 ya, tanggal 4. Ini listrik dan telepon November. Kita bisa isi PLN dan Telkom gitu ya. Oke, kita record. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke dokumen kelima, saya pengen ubah tadi dulu. Ini accrued expense ini harusnya pakai E ya. Ini dari sononya memang udah salah. Baik, sebelum lanjut juga kita bisa cek dulu di sini jurnal ya, untuk mengecek sesuai dengan link tanggal 12/2025. Oke, kita bisa cek yang tadi itu di sebelah pengeluaran kas, kemudian ini yang penerimaan kas ya, baru ini aja. Oke, kita masuk ke dokumen transaksi yang kelima. Ini adalah transaksi penerimaan jasa ya, dari salon dari Nyonya Maulida. Kita sales, enter sales, kita pilihnya Maulida. Oke, tanggal invoice-nya adalah F12 1 ya. Kemudian tanggalnya tanggal 6 Desember 2025. Di sini kita bisa tulis biaya rias pengantin, karena di soalnya nggak ada khusus tarif-tarif per ini ya, jadi ini hanya tulis seperti ini. Akunnya udah ke Vis tadi ya, jumlahnya adalah 8 juta. Oke. Kemudian di sini kredit ya teman-teman, kredit net 30. Kemudian nggak ada lagi, kita bisa record ya. Kita record.
Baik, kita cek hasilnya teman-teman ya. Kita cek hasilnya. Nah, ini dia 8 juta rupiah account receivable pada fish income ya, untuk dokumen transaksi yang kelima. Kemudian dokumen transaksi yang keenam, pengeluaran kas untuk bayar ke PT Paragon ya. Ini kita cancel dulu, kita pilih purchase, pay bill, kemudian kita pilih PT Paragon. Ini nomornya kita gunakan yang BKK 12.2, tanggalnya tanggal 6 ya, tanggal 6 Desember 2025. Kita tulis jumlahnya adalah 3.500.000. Kita klik di sini 3.500.000 rupiah. Kita record. Ini kalau mau dicek ke receipt ya, ini tadi dokumen yang keenam selesai. Kita masuk ke dokumen yang ketujuh ya teman-teman. Nanti ini video pertama ini kita kelarkan sampai sekitar setengah jam lah. Ini ada transaksi voucher kas kecil. Kita gunakan menu banking, kemudian spend money. Di sini dari Petty Cash ya, dari Petty Cash kita isi BKV 12.3, tanggalnya tanggal 9 Desember 2025, 250.000. Oke, ini namanya adalah perlengkapan ya, perlengkapan. Ini kalau mau ditulis bisa seperti ini. Kita isikan supplies ya, 250.000 rupiah. Baik, sudah betul semuanya, tinggal kita record ya. Kita cancel. Kemudian hasilnya tadi barusan kita bisa cek di sini. Ya, toko Alfanya ke barusan. Kemudian dokumen yang ke-8, pengeluaran kas untuk bayar kepada PT Martina ya. Jadi masih di menu purchase, kemudian pay bills, kita pilih Martina ya, Martina. Kita isikan ini BKK 12.3, tanggal 9 Desember 2025. Jumlahnya di sini adalah 1.500.000. Kita apply di sini 1.500.000 rupiah. Oke, kita record ya, kita record teman-teman di transaction journal ya, untuk pengeluaran kas masuk ke di sini. Oke, 1.500.000 rupiah atas PT Martina Jakarta. Baik teman-teman, untuk video pertama sampai sini dulu ya. Nanti video kedua kita akan lanjutkan di transaksi 9 sampai selesai. Terima kasih sudah menyimak, semoga sukses dalam belajar MyYob-nya ya. Cek juga teman-teman untuk manual dan accurate sudah saya lampirkan di deskripsi untuk pembahasan dan soal-soalnya ya. Ada juga tutorial videonya yang lengkap insya Allah, accurate online, kemudian desktop dan manual Excel. Semoga manfaat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.